Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada materi viskositas. Baik, apa itu viskositas? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Viskositas atau kekentalan ya adalah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam cairan. Makin besar viskositas suatu fluida, maka fluida itu makin sulit bergerak dan juga makin sulit benda bergerak di dalamnya. Penyebab adanya viskositas yaitu ada dua. Yang pertama adalah pada cairan viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul cairan, dan pada gas viskositas timbul akibat tumbukan antar molekul gas. Oke, ini adalah ilustrasi dari viskositas, yaitu adalah cairan kental, yaitu contoh minyak, gliserol, madu, oli. Cairan tak kental itu adalah viskositasnya kecil, hambatan aliran kecil, contoh alkohol dan air. Untuk lebih jelasnya silakan Anda simak video yang ada pada PPT ini, atau bisa Anda nanti lihat pada video yang telah ada di materi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi kita lihat bahwa viskositas cairan menimbulkan gesekan antara bagian-bagian atau lapisan-lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lainnya. Kita lihat ya, ini ada plat yang akan ditarik, ini plat A dan B ditarik. Kemudian ada lapisan fluida, ini adalah plat diam ya. Jika plat ini ditaruh di dalam fluida, ini, kemudian ditarik, berarti ini ada lapisan fluida yang bergerak. Oke, semakin kental itu maka fluida atau tarikan plat itu akan menjadi pelan karena ada yang menarik ya. Semakin kecil viskositasnya, maka kecepatan benda atau plat yang akan ditarik itu akan semakin cepat pula. Oke. Lanjut. Oke. Contoh ya. Contoh pada peredaran manusia. Nah, contoh darah pada peredaran manusia akibat darah kental ya. Itu darah semakin kental, maka jantung itu akan memompa semakin berat ya, sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Oke, jadi contoh seperti ini kekentalan ya. Terus gejala awal yang dirasakan nafas pendek, cepat lelah, sering pusing, migrain, tidur kurang nyenyak dan gelisah, leher dan pundak kaku, dan kaki sering kesemutan. Nah, ini adalah cairan kekentalan. Kalau darah terlalu kental dalam tubuh, ya itu akan menyebabkan banyak risiko kesehatan. Ini kalau di bidang kesehatan, ya. Contohnya hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung dan stroke. Oke, karena darahnya kental. Oke, lanjut. Profil kecepatan aliran cairan dalam pipa. Pada cairan tak kental, setiap lapisan cairan bergerak dengan kecepatan yang sama dalam satu penampang pipa. Pada cairan kental, antar lapisan cairan mengalami gesekan sehingga kecepatan alir setiap lapisan cairan tak sama. Lapisan cairan pada bagian tengah mempunyai kecepatan alir paling besar karena lebih leluasa. Di sekitar dinding pipa cairan mengalir lebih lambat. Nah, ini contohnya di bawah ini ya. Contoh ini adalah sebuah dinding dengan sebuah kecepatan. Kemudian di sini ada cairan fluida ditarik begini, maka nanti jika cairan fluidanya itu kental, maka tarikannya itu menjadi lambat atau berat. Tetapi kalau cairannya itu encer ya, misalkan air itu, nanti ini lebih cepat benda itu tertarik keluar. Oke, gaya gesek versus viskositas. Oke, gambar ini menunjukkan
lapisan cairan antara dua permukaan padat, di mana permukaan bawah adalah diam dan permukaan atas bergerak ke kanan dan dengan kecepatan V. Oke, gaya tahan lapisan cairan terhadap lapisan lainnya dapat dipandang sebagai cairan di antara dua plat sejajar. Oke. Terus kita lanjut. Gaya gesek versus viskositas. Jadi rumus dari gaya gesek atau viskositas ini adalah V sama dengan mu AV per L. V itu besarnya gaya, terus kemudian atau besaran gaya gesek lah ya itu ya. A itu luas permukaan bidang yang bergerak, L itu jarak antara dua lapisan, V kecepatan aliran, dan mu ketetapan keseimbangan atau koefisien viskositas. Oke. Satuan viskositas dalam SI itu dilambangkan Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon, atau sistem CGS itu disebut dengan Poisson sama dengan din sekon per cm kuadrat atau 0,1 Pascal sekon. Nah, itu adalah kalau sistem pada CGS. Oke. Suatu cairan mempunyai viskositas cairan absolut atau dinamis sebesar 1 poise didefinisikan sebagai bila gaya 1 din diperlukan untuk menggerakkan bidang seluas 1 cm kuadrat dengan kecepatan 1 cm per sekon terhadap permukaan bidang datar sejauh 1 cm. Oke, ini adalah viskositas viskometer Ostwald itu ya. Jadi ini adalah oli dimasukkan dalam sini ya. Kemudian nanti jika dia berhenti pada titik mana, nanti ini bisa diukur untuk viskositasnya. Semakin cepat cairan itu menetes memenuhi ruang ini, berarti viskositasnya semakin rendah. Kalau semakin lambat, berarti memenuhi dengan waktu, dihitung waktunya ya untuk bisa sampai sini, airnya masukkan ke sini. Lah tentunya ini nanti akan ada lubang kecil segini ya, dihubungkan dengan lubang yang besar kemudian ke memenuhi ruangan ini. Kalau nanti itu adalah olinya fluidanya berupa kental ya, maka dipakai waktu berapa detik olinya itu bisa memenuhi ruangan yang ada di sebelah sininya. Kalau air ya tentunya ini cepat ya, air itu cepat, tentunya akan cepat. Tapi kalau oli misalkan minyak dan sebagainya, nanti ini bisa dilihat semakin lama memenuhi ruangan ini, maka ini akan disebut dengan kekentalannya banyak, atau kekentalannya besar, gitu ya. Kalau semakin kecil berarti atau kalau ini semakin cepat terpenuhi berarti kekentalannya adalah kecil. Oke. Ini viskositas cairan pada berbagai suhu ya. Air 0 derajat itu viskositasnya adalah 1,7910 pangkat min 3 sampai kepada ini ya. Ini yang paling besar oli motor ya. Jadi oli motor itu viskositasnya adalah besar 110 kali 10 pangkat min 3. Terus kalau darah itu di suhu 30 derajat Celcius adalah 4,0 kali 10 pangkat 3. Berarti ini kental ya. Berarti semakin ini besar berarti ini semakin kental. Oke. Kita next. Kecepatan alir cairan versus viskositas. Oke, kalau tadi hukum viskositas, sekarang adalah kecepatan aliran itu dinyatakan oleh hukum Poiseuille ya, yang berbunyi banyaknya cairan yang mengalir per satuan waktu melalui penampang lintang berbentuk silinder yang berjari-jari R, panjangnya L, selain ditentukan oleh benda tekanan atau delta P pada kedua ujung yang memberikan gaya pengaliran, juga ditentukan oleh viskositas cairan mu dan luas penampang pipa A. Oke. Sehingga rumus dari hukum Poiseuille itu adalah Q sama dengan PR pangkat 4 bagi 8 mu. Atau P2 kali P2 dikurangi P1 per L. Oke. Q itu kecepatan volume, kemudian H itu adalah berbanding terbalik dengan mu. Makin kental cairan maka kecepatan aliran volumenya makin kecil. Q itu berbanding lurus dengan gradien delta P per L dan dengan pangkat 4 jari-jari pipa R digunakan sebagai dasar untuk mengukur viskositas menggunakan viskometer Ostwald. Viskometer Ostwald ya, yang seperti yang saya terangkan tadi,
Terus ini adalah rumus untuk viskositas aspal PTP R4/8 VI. Oke. Ini sama, masih viskositas oval. Kemudian kecepatan gerak benda dalam fluida viskositas. Oke. Jadi yang kita bicarakan tadi viskositas itu rumusnya FA, mu, kemudian ada V, itu adalah hasil percobaan dari Stokes, sehingga viskositas itu identik dengan hukum Stokes. Bagaimana bunyi hukum Stokes? Apabila benda bergerak dengan kecepatan tertentu dalam medium fluida kental, maka benda tersebut akan mengalami hambatan yang diakibatkan oleh gaya gesekan fluida. Jadi kalau di benda di ruang udara ya, di ruang udara kita kenal dengan nama gaya gesek. Tapi kalau di air atau di fluida kita mengenalnya dengan viskositas atau kekentalan. Istilahnya kalau di air itu kekentalan, kalau di atmosfer udara, di benda yang tidak di cairan itu disebut dengan gaya gesek, gitu ya. Terus kecepatan benda padat dalam fluida itu dirumuskan dengan FA/Z NV K NV, itu ya. K sama dengan 6 pi R itu kalau dia berbentuk bola, dengan 6 pi per R. Itu disebut dengan dasar teori viskometer bola jatuh. Oke, kecepatan benda dalam fluida. Bila gaya F diterapkan pada partikel berbentuk bola dalam larutan, maka Stokes menunjukkan bahwa untuk aliran laminar berlaku F sama dengan 6 pi ρ, 6 pi mu ya, 6 pi mu. F itu koefisien gaya partikel. Oke, ini adalah ilustrasinya. Jadi jika benda jatuh ke bawah, dia jatuh ke bawah. Di sini ditarik oleh massa kali gravitasinya benda atau gaya benda. Dalam satu sisi, dia juga tidak langsung jatuh ke bawah karena ada gaya tarikan ke atas disebut dengan FA. Nah, FA inilah disebut dengan viskositas atau gaya hambat. Ya, satu sisi misalkan Anda memasukkan benda ke air itu, nah seperti ada yang menarik ke atas. Nah, itu adalah FA atau gaya tarik benda ke atas. Terus ini viskositas bola jatuh. Nanti suatu saat Anda bisa melakukan percobaan dengan sendiri untuk mengukur viskositas. Oke, ini kita lewati. Oke, jenis aliran cairan. Ada aliran kental, kecepatan aliran kecil, lawan luas penampang pipa kecil, atau RE atau bilangan RE itu kurang dari 2000. Kemudian yang sebelah ini adalah aliran pusar, kecepatan aliran besar, luas penampang pipa besar, RE lebih besar dari 2000. Oke, ini jenis alirannya, bilangan Reynolds atau RE tadi yang saya jelaskan. Faktor yang mempengaruhi viskositas, ya, ada viskositas cairan, ada viskositas gas. Suhu viskositas cairan turun dengan naiknya suhu, tekanan viskositas cairan naik dengan bertambahnya tekanan, dan untuk larutan viskositas larutan naik dengan bertambahnya konsentrasi zat terlarut. Oke, contoh soal. Nah, ini adalah persoalan perhitungan gaya gesek Stokes. Ya, ini menggunakan rumusnya Stokes. Contoh, bola logam dalam cairan glycerin, sebuah bola logam pejal berdiameter 2 mm dijatuhkan ke dalam cairan glycerin yang memiliki koefisien viskositas 1,5 Pascal sekon dan bola pejal mengendap dengan kecepatan 0,2 meter per sekon. Tentukan gaya gesekan Stokes yang terjadi antara bola dan glycerin. Diketahui D sama dengan 2 mm atau R sama dengan 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter. Mu 1,5 Pascal sekon atau mu 1,5 kg per meter sekon. V-nya 0,2 meter per sekon. Oke, terus rumus Stokes ya. Gaya gesek Stokes benda berbentuk bola pejal yang bergerak dalam fluida glycerin dapat dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Fs sama dengan 6 pi nr mu v. Fs itu ya, bukan F5. Fs sama dengan 6 3,14 kali 1 kali 10 pangkat 3 kali 1,5 kali 0,2. Fs-nya 5,65 kali 10 pangkat min 3
Jadi gaya gesek Stokes bola pejal di dalam gliserin adalah 5,65 kali 10 pangkat 3 Newton. Contoh kedua, ini ke perhitungan kecepatan pengendapan partikel dalam cairan alkohol ya. Partikel berbentuk bola pejal jari-jari 2,5 mm yang dikendapkan ke dalam larutan alkohol mengalami gesekan sebesar 2,83 kali 10 pangkat 5 Newton jika koefisien viskositas alkohol 1,2 kali 10 pangkat 3 kg per meter sekon. Hitunglah kecepatan pengendapan partikel tersebut. Diketahui R sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 meter, Fs sama dengan 2,83 kali 10 pangkat 5 Newton sama dengan 1,2 kali 10 kg meter per sekon. Nah, ini diketahui ditanya ya, ditanya Fs, ditanya F ya, ditanya F atau kecepatan pengendapan tetap sama pakai rumusnya Fs sama dengan 6 pi nr mu v. Kita rubah karena cari V maka Fs dibagi 6 pi r mu sehingga hasilnya adalah 0,5 meter per sekon. Oke, contoh soal ketiga. Oke, ini dicari jari-jarinya ya. Sebuah bola berbentuk partikel bulat mengendap dalam air yang memiliki koefisien viskositas 1 kali 10 pangkat 3 kg meter per sekon dengan kecepatan 0,75 meter per sekon dan mengalami gesekan sebesar 2,12 kali 10 Newton. Hitunglah jari-jari partikel partikel batu tersebut. Diketahui I sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter sekon, V-nya 0,75 meter per sekon, Fs atau gaya geseknya 2,12 kali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian ditanya R, langsung bisa dicari R-nya. R sama dengan Fs dibagi 6 pi nr mu V. Ya, ini karena R-nya sudah keluar, ini tidak perlu dicari kali R ini ya. Ini R-nya bisa dihilangkan. Oke, sehingga ketemu hasilnya adalah 1 kali 5 kali 10 pangkat 3 meter atau 1,5 mm. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Untuk latihan soal-soal yang lainnya bisa Anda lihat pada materi yang telah diberikan. Selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri. Oh ya, sebelumnya karena minggu depan mulai UTS, maka materinya adalah mulai pertemuan pertama ya sampai pertemuan terakhir ini itu nanti harus Anda pelajari ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Siapkan dengan baik untuk pekan UTS minggu depan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.